Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anaknya Ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sekarang ada teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini? Coba ke kelasnya mana? Ada yang tidak hadir, Nak Yudi? Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Iya, alhamdulillah ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, ketua kelasnya bisa memimpin doa ya, Nak Yudi ya. Ya, Bu. Silahkan, Nak Yudi. Mari teman-teman untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nak Yudi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi lagu Hari Merdeka. Sudah hafal semua kan lagunya? Sudah, Bu. Baik, terima kasih ya. Semoga dengan menyanyikan lagu Hari Merdeka tadi, rasa nasionalisme kita, rasa cinta tanah air kita itu semakin bertambah dan kita semakin semangat untuk mengisi kemerdekaan ini. Ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, dan hari ini Ibu sangat senang sekali karena anak-anakku sudah berdisiplin waktu. Ya, karena sudah hadir tepat waktu di dalam Zoom meeting kita hari ini, ya. Oke, sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Kalau siap belajar bilang siap. Siap. Kalau siap belajar bilang siap. Siap. Oke, terima kasih. Nah, anak-anakku masih ingat pembelajaran kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Lupa ya, Bu. Masa lupa? Ayo, Iya, siapa yang Bu. ingat? Kemarin kita belajar apa? Apa Namun ya? 5, masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Tentang gangguan pada sistem pernafasan. Pernafasan. Oh iya ya, Bu, ya kemarin Iya, ya. Berarti tadi malam ini tidak belajar ya di rumah ya? Itu, Bu, ikut ngaji ya, Bu. Oh iya. Nah, masih ingat kan penyakit-penyakit apa saja yang termasuk gangguan sistem pernafasan? Masih? Apa saja penyakit yang termasuk dalam gangguan sistem pernafasan? Asma, Ada apa? Bu. Ya? Asma. Iya, ada asma. Apa lagi? Sesak napas. Sama itu. Iya, sama Nak Yudi. Ya, ada bronkitis, TBC, Bu. bronkitis, ya. Ada influenza. Nah, hari ini karena kemarin kita sudah belajar tentang berbagai penyakit yang penyakit pada gangguan sistem pernafasan, hari ini kita akan belajar bagaimana cara memelihara organ pernafasan ya. Hari ini kita belajar subtema 3 ya, memelihara kesehatan organ pernapasan pada manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mencermati teks, peserta didik mampu menentukan informasi terkait kata tanya dengan tepat. Yang kedua, setelah memperhatikan teks, peserta didik mampu menganalisis informasi terkait dengan kata tanya dengan tepat. Yang ketiga, setelah pengamatan teks, peserta didik mampu menyusun informasi terkait dengan kata tanya menggunakan kosakata baku dengan tepat. Yang keempat, setelah memperhatikan teks, peserta didik mampu menjelaskan cara memelihara organ pernapasan dengan tepat. Yang kelima, melalui bimbingan guru tentang cara memelihara organ pernapasan, peserta didik mampu menyimpulkan cara memelihara organ pernapasan dengan tepat. Kemudian, dengan penjelasan guru melalui contoh poster, peserta didik mampu membuat poster mengenai cara memelihara organ pernapasan. Nah,
materi pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai klasifikasi informasi yang didapat dari buku terkait apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan untuk IPA-nya, kita akan belajar mengenai cara memelihara organ pernapasan. Nah, sekarang coba anak-anakku perhatikan teks berikut ya. Nah, coba diperhatikan. Ini ada teks cerita tentang flu. Coba anak-anakku cari ada masalah apa sih di teks ini? Ada anak yang sakit, Bu. Oh Sakit iya. influenza. Oh iya, ada anak yang sakit influenza ya. Influenza, Bu. Nah, ada informasi apa lagi sih yang ada di dalam teks ini? Itu Ada Bu. yang bisa? Saya Bu. Ya, kenapa Bu? Kenapa Novi? Iya, sakitnya itu lemas, demam, menggigil. Ya. Iya, terima kasih ya. Nah, untuk membantu kita mengetahui berbagai informasi dalam teks, kita bisa menggunakan kata tanya ya. Kita bisa menggunakan kata tanya. Coba kita lihat dulu. Nah, kata tanya yang bisa kita gunakan untuk memperoleh informasi dari suatu teks itu, kita bisa menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Ya, untuk kata tanya apa, biasanya itu digunakan untuk menanyakan apa ya? Ada yang bisa? Itu Ayo, Bu, bisa? Bu. Ya? Benda, Bu, benda bisa? Iya, untuk menanyakan sesuatu. Bisa benda, bisa keadaan, ya. Tadi di teks tadi ada apa? Apa yang terjadi di teks tadi? Sakit Bu. Iya, ada anak yang sakit. Ya. Terus untuk kata tanya siapa? Kata tanya siapa itu biasanya untuk menanyakan apa? Seseorang. Orang. Menanyakan Ya, semuanya nanya orang. itu, iya. Kata tanya siapa itu digunakan untuk menanyakan orang, ya. Terus di teks tadi ada siapa tadi? Yang Oti, sakit. Oti. Siapa yang sakit di teks tadi? Oti Bu. Oti. Iya, Bu. betul sekali, Nak Novi. Ya, ada Oti yang sedang sakit influenza. Terus kata tanya di mana? Biasanya Tempat, kata Bu. tanya di mana ini digunakan untuk apa? Tempat, Bu, menanyakan. Ya, betul sekali tempat, anak-anaknya Bu. Ibu ya. Kata tanya di mana itu digunakan untuk menanyakan tempat ya, tempat di mana kejadian berlangsung ya. Tadi kalau Oti tadi di mana sakitnya atau dirawat di mana? Di mana Oti dirawat? Ada di rumahnya ya. Nah, sekarang untuk kata tanya bagaimana? Bagaimana itu digunakan untuk menanyakan apa ya kira-kira? Menanyakan cara, Bu. Ya, bagaimana itu digunakan untuk menanyakan cara sesuatu dilakukan. Ya, misalnya tadi Oti yang sedang sakit. Nah, bagaimana caranya agar Oti bisa sembuh ya? Nah, itu penggunaan kata tanya bagaimana. Dan yang terakhir ada kata tanya apa? Kata tanya mengapa. Kalau kata tanya mengapa itu digunakan untuk Alasan, Bu. Menanyakan iya, menanyakan mengetahui alasan. mengapa atau alasan sesuatu terjadi. Ya, tadi mengapa Oti influenza? Iya, mungkin karena tertular dari temannya atau dia tidak menggunakan masker ya. Minum es Bu. Minum es. Ya. Nah, untuk memperoleh informasi tadi itu kita bisa menggunakan kata tanya ini ya. Kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Itu membuat kita lebih mudah mendapatkan informasi dari suatu teks ya. Nah, tadi kan Oti itu sakit ya. Itu bisa disebabkan karena Oti tidak menjaga kesehatan organ pernafasannya. Pernapasan, ya. Bagaimana sih cara memelihara organ pernapasan? Ada yang bisa? Saya, Bu, Iya, bagaimana? makan makanan yang sehat dan tidak iya. merokok. Berolahraga, Bu. Iya, betul makan makanan yang semuanya. sehat, tidak merokok. Iya.
Iya. Nah, cara memelihara organ pernapasan itu, yang pertama bisa dengan menjaga kesehatan organ pernapasan. Misalnya dengan makan makanan yang bergizi. Misalnya apa makanan yang bergizi? Sayur. dan buah. Buah-buahan. Ya, makan sayur, makan buah ya. Supaya kesehatan organ pernapasan kita itu terjaga. Nah, Kemudian apa lagi? Kita harus perbanyak minum air putih. Ya, kita harus perbanyak minum air putih. Terus apa lagi? Dengan berolahraga yang teratur, ya. Itu juga bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan kita, ya. Dan jangan lupa apa? Setelah pandemi kemarin ada pandemi COVID, apa Cuci sih yang tangan, kita Bu. lakukan? Cuci tangan, Ibu. Yang Mungkin sebelum makan. Iya, Dari cuci luar. tangan. Memakai masker, Bu. Pakai masker. Tidak boleh berkerumun. Rajin mencuci tangan. Tangan. Nah, itu juga salah satu cara untuk menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Nah, yang kedua itu bisa dilakukan dengan menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Ya, contohnya Ya, apa Bu. sih menghindari zat-zat ini? Coba Ilham. Asap rokok. Nah, Asap Ilham, rokok, Bu. Iya, Ain hebat ya. Dengan cara menghindari asap rokok. Tidak boleh Apalagi merokok, Bu. ya. Apalagi merokok itu tidak Ya, Bu. Tidak baik, Bu. perokok Tidak aktif sama baik, perokok Bu. pasif itu sama berbahayanya Iya, ya. Bu. Iya. Kita juga harus Iya, menghindari Ibu. polusi atau asap kendaraan ya. Kalaupun misalnya kita terpaksa berada di lingkungan yang seperti itu ya. Misal nih naik angkot, ada orang yang merokok di sebelah kita. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah? Tutup hidung, Bu. Disuruh turun, Bu. Bisa tutup hidung. Tapi sesak loh, Nak Novi. Pakai masker, Disuruh Bu. turun, Bu. Masker. Kita Ya. dibuka, Bu. Jendelanya Kita dibuka. Jendelanya bisa dibuka. menggunakan masker untuk menghindari paparan asap rokok tersebut ya. Ya, Atau Bu. kalau kita misalnya seorang pekerja pabrik ya, yang tidak bisa menghindari hal-hal seperti itu, yang susah untuk menghindarinya, kita bisa menggunakan masker dalam bekerja ya, supaya kesehatan organ pernapasan kita tetap terjaga ya. Nah, terus yang ketiga, merawat organ pernapasan. Bagaimana sih caranya merawat organ pernapasan kita? Ada yang bisa? Nak Rifka, bisa Nak Rifka? Iya, belum bisa ya Nak ya? Iya, tidak apa-apa ya. Dari tidak tahu, kita harus belajar sehingga menjadi tahu. Iya, merawat organ pernapasan itu bisa dilakukan dengan membersihkan organ pernapasan kita secara teratur. Apa sih contoh organ pernapasan kita? Misalnya apa? Paru-paru. Hidung. Ya, dari hidung dulu dibersihkan secara teratur. Misal kalau mandi dibersihkan hidungnya ya. Tapi yang bulu-bulu hidungnya itu jangan digunting ya. Iya, karena itu berfungsi untuk menyaring debu saat kita Oh, begitu ya, Bu. udara. Oh, iya, Bu. Iya, Bu. Saya tak gunting, Bu. Ya, Bu. Jangan, nah ya, karena itu semua ada fungsinya masing-masing. Ada fungsinya ya, Bu ya. Itu berfungsi untuk menyaring udara yang kita Hirup. Yang hirup, Ya. Bu. Selain itu, selain membersihkan organ pernapasan kita secara teratur, kita juga bisa memeriksakan organ pernapasan kita secara teratur juga ke dokter ya, sehingga bisa dideteksi secara dini jika ada kelainan-kelainan yang ada pada organ pernapasan kita ya. Terus yang terakhir, cara memelihara organ pernapasan yang terakhir, kita bisa menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Misalnya apa? Menanam pohon, Bu. Iya, Bu, betul menanam sekali. pohon. Hebat sekali anak ibu ya. Iya. Kita bisa menanam banyak
tumbuhan hijau di pekarangan rumah kita. Kita bisa juga memperbanyak ventilasi atau jendela rumah kita sehingga sirkulasi udaranya juga bagus ya. Terus jangan Nggih, lupa Pak. anak-anakku juga harus rajin menyapu, membersihkan debu-debu yang ada di lantai, di jendela ya. Sehingga organ pernapasan kita bisa terjaga ya. Nah, sekarang kemarin Ibu sudah bagi kelompoknya ya. Sudah bagikan juga LKPD-nya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Nah, sebelum itu coba untuk mengajak orang lain memelihara organ pernapasan itu, kita bisa menggunakan poster ya. Nah, poster. Ada yang tahu poster itu apa? Nah, Itu poster yang ada adalah, gambar-gambarnya, Bu. Iya, media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Nah, poster ini tujuannya tentunya selain memberikan informasi juga mengajak kepada yang melihat atau membaca untuk melakukan yang ada di dalam poster tersebut ya. Contoh posternya. Nah, ini contoh posternya, poster untuk merawat organ pernapasan kita. Nah, berdasarkan poster ini, apa sih yang bisa dilakukan untuk merawat organ pernafasan? Bisa dengan makan makanan yang bergizi, Olahraga, Bu. olahraga, Tidak tidak merokok. istirahat yang Cukup. Tidak merokok. Ya, ini contoh posternya yang mengajak kita untuk merawat organ pernapasan. Nah, anak-anak kan kemarin sudah dibagikan LKPD ya. Sudah, Bu. Sudah dikerjakan ya secara berkelompok. Sudah. Ya, kemarin sudah ada 3 kelompok ya, Nak ya? Iya, Bu. Sekarang dari Ya, kelompok Bu. 1 kemarin, siapa yang Saya, mau Bu. mempresentasikan hasilnya? Iya, Saya, itu Bu. boleh ketua kelompoknya atau anggota kelompok, Nak ya? Iya, silahkan Bu. kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya, Nak. Iya, Bu. Saya mau share screen. Iya, silahkan, Nak. Sebentar ya, Bu. Ya, Nak. Sudah terlihat? Sebentar, Nak ya. Sudah terlihatkah, Ibu dan teman-teman? Nah, Masih sebentar. hitam. Iya, ditunggu dulu sebentar. Oh iya. Sudah ada? Sudah, Nak ya. Ini posternya kelompok 1 yang diwakili oleh Nak Muslimah Iya, ini. Bu. Bisa dijelaskan Iya, Bu. isinya tentang apa, Iya. Nak? Ya, Bu. Terima kasih. Saya dari kelompok 1 mewakili teman-teman akan mempresentasikan poster yang sudah kami buat kemarin. Nah, ini posternya ada gambar paru-paru. Di sini kami membuat poster itu dengan tema memelihara organ pernapasan. Nah, di sini di poster dijelaskan, tolong jauhkan aku dari asap rokok. Tolong jaga aku, stop rokok. Karena merokok itu dapat menyebabkan kerusakan paru-paru. Di sini ditulis juga, sayangi dan lindungi paru-paru kita dari asap rokok. Oh iya, Nak. Berarti kelompok 1 ini sudah mengerti bahwa salah satu cara untuk melindungi paru-paru kita itu dengan cara mencegah paparan asap rokok ya. Iya, Bu, Nah, sekarang menjauhkan coba dari asap rokok. Iya, kelompok lain mungkin ada tanggapan untuk kelompok 1. Silahkan, Nak. Berikan tanggapan kepada hasil presentasinya kelompok 1. Ada?
Itu bagus, Bu. Sudah bagus gambarnya. Kalau orang rokok itu biasanya warnanya hitam ya, Bu, paru-parunya ya. Iya. Berarti itu sehat ya, Bu. Tidak, nah ya, kalau hitam itu berarti paru-parunya tidak sehat. Paru-parunya sudah kotor karena asap rokok ya. Jadi sebisa mungkin dihindari, baik itu kita perokok aktif atau perokok pasif, kita harus hindari hal itu. Nah ya, karena baik perokok aktif ataupun perokok pasif itu sama berbahayanya ya. Sama-sama menghirup. Iya. Berarti harus menjauh dari perokok ya Bu ya. Jangan Iya, dekat-dekat nah ya ya. Bu. Nah, iya, kalaupun terpaksa harus berada di sampingnya orang yang merokok, kita bisa gunakan apa tadi? Masker, Bu. Iya, Masker, ternyata Bu. semua sudah paham ya. Ya, Pakai kita bisa menggunakan masker. Nah, oke, sudah ya dari kelompok 1. Iya, Bu. Saya mau stop share dulu, Bu. Oke, terima kasih banyak Nak Muslimah dan kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil Iya, Bu. diskusinya. Kita kasih hadiah apa nih untuk kelompok 1? Kita kasih tepuk wow ya. Sudah bisa kan Ya. tepuk wow? Sudah, Bu. 1, 2, 3. Tepuk. Wow. Kasih W. Kasih Kasih O. O. Kasih W. Kasih W. Wow. Semangat untuk kita semua. Terima kasih, Bu. Iya. Isma Yudi joget-joget. Ya, demikian tadi presentasi dari kelompok 1 ya. Nah, sekarang kita menuju kelompok 2 nih. Mana perwakilan dari kelompok 2 yang bisa presentasi? Bisa ketua kelompoknya Saya ya, mau, atau Bu. anggota Saya kelompok. mau. Oh iya, Nain, Bu. silahkan Nah, bisa dipresentasikan hasil diskusinya dengan teman-temannya. Ya, Bu. Ini, Bu, kami sudah membuat poster. Sama seperti kelompok 1 yang membuat poster juga tentang ini paru-paru. Tolong jauhkan aku dari asap rokok. Tolong jaga aku dan stop rokok, Bu. Oh iya, Nah. Iya, jadi untuk melindungi paru-paru kita itu harus menghindari yang namanya asap Rokok. Iya. Rokok. Oke, ada tanggapan dari kelompok Apa lain? saya suka ngerokok, Bu? Oh iya, mungkin bisa diberi penjelasan, Pak. Kalau merokok itu bisa merusak organ pernafasan, Pak, ya? Iya, Ibu. Iya, Nanti mungkin bisa diberi dikurangi rokoknya atau lama-lama Iya, dihilangkan Bu. kalau bisa, ya? Iya. Ya, Bagaimana Bu. kelompok lain? Ada tanggapan untuk presentasi kelompok 2? Ada? Sudah bagus, Bu. Sudah bagus, sudah bagus. Teman-teman tidak. Ini sepertinya hasilnya tadi sama ya dengan kelompok Iya, 1. Bu, sama. Sama. Mungkin di bawahnya loh, Nain. Ain menirun tadi, Bu. Iya. Mencontek. Nyontek, Bu. Iya, Dalam Bu. mengerjakan tugas itu kita tidak boleh menurut teman ya. Iya, kita harus bersikap jujur dalam mengerjakan. Tugas. Oh iya, ini hasil posternya Nain, hasil posternya kelompok 2, hasil diskusinya. Bisa dijelaskan, Wah, Nak? Ain. Apa sih Oh, arti gambarnya Nain ini? Salah, Bu, tadi. Iya, salah apa buka sih file, Bu. arti gambarnya Nain ini? Ini Atau tentang kelompok 2? Menjaga organ menjaga kesehatan organ pernapasan. pernapasan. Ya, caranya bagaimana, Nak? Sesuai yang di posternya itu, cara merawat organ Tidak pernapasan kita. merokok, menggunakan masker, terus pola makan sehat, olahraga, banyak minum air, Bu. Iya. Kalau kelompok 2 ini sudah menerapkan belum yang ada di gambar posternya ini? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Berarti paru-parunya insya Allah sehat ya.
Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, kelompok lain mungkin bisa memberikan tanggapan untuk hasil posternya kelompok 2. Sudah bagus, Bu. Ada Bagus, gambar Bu. orang ganteng. Ya, Ada ya. gambar terong, ada sayuran, ada iya, minum. iya. Oke, masih ada lagi tanggapan dari kelompok yang lain atau anak-anaknya Ibu yang lain? Sudah ya, cukup? Cukup, Ya, Bu. Ah, cukup, oke. Nah, sekarang kita kasih hadiah apa nih untuk kelompok 2? Karena sudah menampilkan hasil diskusinya, kita kasih hadiah apa? Kita kasih hadiah tepuk lagi ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, kita kasih tepuk apa? Tepuk hebat ya. Cepat. Oke. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Jempol, Jempol, jempol. 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 Hebat. Ah, Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, sekarang kelompok yang terakhir ya. Mana kelompok yang terakhir? Kelompok Kelompok 3. 3, Bu. Siapa yang mau mewakili kelompok 3? Saya. Iya, ada Nak Yudi. Oke, Nak Ya. Yudi, silahkan dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya, Nak. Kita lihat nih gambarnya Nak Yudi kira-kira apa ya sama kelompoknya. Ya, kemarin tidak sempat mewarnai, Bu. Pensil warnanya habis. Oh iya, Nak. Ya, belum Hanya warna diwarnai, merah dan Bu. hitam. Ya. Ini poster mengajak untuk menjaga dan merawat paru-paru, Bu. Oh iya, Nak. Caranya bagaimana, Nak? Sesuai yang di posternya itu, Nak, kelompok 2 ini menuliskan apa untuk menjaga kesehatan organ pernapasannya? Rajin berolahraga, Ya, makan makanan sehat dan bergizi. Jangan merokok dan menghindari polusi udara. Oke. Kelompok yang lain mungkin bisa memberikan tanggapan terhadap hasil diskusinya kelompok 3. Saya, Bu. Kenapa ya, Anak Novi, silahkan, Nak. Sudah bagus, Bu. Tapi kok yang diwarnai cuma gambar orang sama paru-paru, Bu. Oh, Itu iya. dikasih warna warnanya tuh habis. bagus. Iya, kelompok 3 bagaimana, Nak? Kelompok 3. Pensil warnanya habis ya, Nak ya? Ya, belum sempat mewarnai. Iya, tidak apa-apa. Ini juga sudah bagus, Nak ya. Ya, Nah, jadi mungkin nanti bisa disempurnakan lagi supaya lebih menarik orang lebih yang menarik lagi. melihatnya, ya. Nah, Ya, jadi Bu. tadi untuk merawat paru-paru itu dengan rajin berolahraga, makan makanan sehat dan bergizi, jangan merokok dan menghindari polusi Polusi udara. udara. Kalau kelompok 3 ini sudah menerapkan belum yang di dalam posternya ini? Jangan sampai mengajak orang lain tapi diri sendiri tidak melakukan. Belum, Bu. Ya, belum. Belum, Bu. Yo. Belum Oh, belum pasti itu, Bu. Ya, Yudi itu jadi nggak pernah belum olahraga, bisa. Bu. Ada yang belum pernah olahraga, Bu. Yudi kalau disuruh olahraga nggak mau, Bu. Alasan Pasti UKS, jajan. Bu. Ya. Suka jajan. Yudi pergi jajan. Iya. Jadi sebelum mengajak orang lain, kita juga harus jadi contoh yang baik. Ya. Ya, Menjaga merawat paru-paru tadi rajin olahraga, berarti kita juga harus mencontohkan untuk rajin berolahraga ya. Nah, Ya. Jangan merokok, menghindari polusi udara dan lain-lain ya. Nah, terima kasih Nak Yudi dan kelompok 3 atas Ya. presentasinya. Nah, kalau kelompok 3 ini kita kasih hadiah apa nih? Kita kasih tepuk lagi ya. Ya, Bu. Iya, kita kasih tepuk apa? Tepuk masyarakat saja. Oke, tepuk masyarakat. Oke, kasih tepuk masyarakat untuk kelompok 3. masyarakat ini. Iya, itu tepuk masyarakat. Masyarakat. Ya. Soalnya sama semua. Oh iya, masyarakat ya. Iya, jadi Baru tahu tadi ya. kita sudah apa? Anak-anakku semua tadi dari 3 kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Sudah Ibu. membuat poster. Posternya tadi tentang apa? Menjaga
Menjaga Ya, organ menjaga pernapasan. organ pernapasan. Caranya tadi bagaimana? Olahraga Bu. Iya. Hindari asap, Bu. Nak Zulfa, Hindari bagaimana asap, Nak Bu. Zulfa? Ada sumber Ya, asap Zulfa yang dari tadi merokok. diam aja Bu. Nak Zulfa Ya. belum ada suaranya. Coba Ibu dengar suaranya dulu, Nak. Caranya Kak Zulfa merawat Iya, organ Bu. sakit, pernapasan. Bu. Iya Bu, Sakit agak ya, Nak enggak, ya? iya enggak enak badan Bu. Oh iya. Flu, Bu, itu kena itu flu Iya, berarti. oh iya, juga. mungkin karena Nak Bu, Zulfa karena tidak sering jajan, Bu. menjaga organ pernapasannya dengan baik Iya. ya, Nak Zulfa. Iya, Bu. Iya, Ya, Bu. Bu. Ya. Sering Tadi kena asap karena- rokok mungkin, Bu. Iya, karena Iya Nak Bu, Zulfa ada yang Bu. hari merokok Kena Bu, di flu. tempat saya. Oh iya, karena Nak Zulfa hari ini sudah belajar caranya merawat organ pernapasan, jadi itu berusaha sebisa mungkin diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya Nak Zulfa, Nak ya, supaya Bu. organ pernapasannya bisa terjaga dengan baik. Oke. Nah, sekarang karena kita sudah menyaksikan presentasi tadi dari ketiga kelompok, sekarang tugasnya anak-anakku adalah mengerjakan soal evaluasi. Nah, ini Ibu sudah kirimkan linknya di kolom chat ya. Waktunya 5 menit untuk mengerjakan soal evaluasinya. Ya, sudah ada di kolom chat. Bisa dicek kolom chatnya ya. Ya, Bu. Link untuk mengerjakan soal evaluasinya waktunya 5 menit. Oke, sudah? Sudah ya? Sudah 5 menit ini, waktunya sudah Bu. habis. Sudah, Sudah, Bu. Sudah, anak-anaknya Ibu. Oke. Tadi soal evaluasinya gampang atau sulit ya? Gampang, Bu. Lumayan, Bu. Gampangnya kalau anak-anakku memperhatikan pelajaran kita dari yang pertama tadi sulit, sampai yang Bu. terakhir, pasti menjawab soal evaluasinya itu pasti Mudah. Ah, Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa? Tentang cara memelihara organ Paru-paru. pernapasan. Organ pernapasan, Bu. Pesan, Bu. Nah, setelah itu nanti kita akan belajar juga tentang sistem pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan pada manusia itu dimulai dari rongga hidung, terus Rongga masuk ke mulut. faring, kemudian trakea, kemudian bronkus, dan akhirnya masuk ke paru ya. Kalau pernapasan manusia itu kalau ada inspirasi dan ekspirasi itu nanti kita pelajari di pembelajaran selanjutnya ya. Nah, sekarang coba sebentar ya, Ibu lihat dulu. Tadi kita sudah belajar tentang apa ya? Masih ingat tadi kita belajar tentang apa, Nak? Cara merawat organ pernapasan, Bu. Nah, cara merawat organ Pernapasan, Bu. pernapasan. Iya, kita sudah belajar merawat organ pernapasan. Membuat poster Bu. Iya, membuat poster. Poster. Energi Bu, energi. Ini sudah Coba muncul jangan ya apa. di layarnya. Muncul di layarnya anak-anakku ya? Belum ada, Bu. Belum ya? Belum ada, Bu. Oh iya ini. Oke. Iya, sudah belajar apa hari ini anak-anaknya, Ibu? Cara Sudah belajar merawat tentang? organ pernapasan, Iya, Bu. caranya bagaimana? Cara merawat. rajin Makan makanan berolahraga. sehat dan bergizi. Ya, terus Rajin olahraga, lagi. Bu. Iya. Olahraga. Menghindar dari asap. Tidak rokok. Ya, Dibersihkan alat pernapasan. ya. Pakai Iya. masker Bu. Dan tadi kita sudah belajar tentang cara mendapatkan informasi dari suatu teksnya. Caranya tadi bagaimana? Kita menggunakan apa supaya lebih mudah mendapatkan informasi dari sebuah teks? Kata Menggunakan tanya kata dan tanya, Bu. Ya, dengan menggunakan kata tanya. tanya. Kata tanyanya apa saja? Ya. Apa? Apalagi? Apa? Siapa? Apa? Bagaimana? Hebat sekali anak-anak. Coba tepuk tangan untuk kita semua.
Hebat anak-anaknya Ibu ya, sudah Iya, memperhatikan tidak. pelajaran dengan baik. Kakak dulu orang di biologi Nah, langsung satu kali bagaimana sih biologi perasaannya sampai hari ini dua anak-anakku kali. dalam pembelajaran ini? Yang kanan atau yang di sini? Bisa pulang Pak Yang Teacher. senyumnya ke atas atau senyumnya ke bawah? Atas Senyumnya ke Bu. atas. Alhamdulillah. Ya. Masih ada yang mau ditanyakan tentang pembelajaran kita hari ini? Mau ke sana. Masih ada ya? Tidak ada, Bu. Sudah, Bu. Tidak Cukup, ada, Bu, berarti sudah tidak ada. mengerti ya. Jadi senyumnya ke atas karena sudah mengerti pembelajaran hari ini ya. Nah, sekian dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita tutup, kita berdoa dulu nak ya. Yang memimpin doa siapa? Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Isma, Tuhan Bu, bisa? yang sering jajan. Oh iya, Nak Iswa. Silahkan Nak Iswa pimpin doa teman-temannya, Nak. Iya, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih anak-anakku semua atas perhatiannya hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi besok ya. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, terima kasih. Gimana Bu Mulyana? Terima kasih Bu. Gimana Bu Mulyana? Akhirnya plong Bu. Alhamdulillah. Meskipun Alhamdulillah. masih banyak kurangnya Bu. Iya, oke. Mudah-mudahan yang hari ini dan besok itu sudah akan lebih baik untuk yang berikutnya. Silakan pengamatnya. Oh ya Bu, menurut saya dari Bumul overall bagus dan ini dari persepsi tujuan garis besar sudah dilakukan sampai tentang pembimbing doa penutup. Namun ada sedikit masukan terkait tentang orientasi masalahnya di sini. Mungkin ini Bu, teksnya terlalu panjang tadi, jadi kurang teringkas dan mungkin ditambahi sedikit. Menurut saya masih kurang menarik Bu, mungkin nanti teksnya dipersingkat dan nanti ditambahi apa ya, caranya lebih biar menarik siswa gitu. Mungkin itu saja Bu. Tapi untuk semuanya Baik, Kak, sudah terima bagus. kasih. Oke Oh, iya. Bu. Soalnya tadi pembelajarannya untuk kelas 5, Iya. jadi teksnya agak panjang. Iya. Satu lembar ya, satu Ya, tidak halaman. apa-apa. Iya Bu. Iya, terima kasih banyak Iya. Pak masukannya. Iya. Oke, silakan pengamat berikut. Oke, kalau dari saya sama, overall sudah bagus. Cuman saya memang tadi juga sama memperhatikan teksnya terlalu, bahkan lebih dari layar, harus digeser-geser. Padahal di situ kan menurut saya itu kan baru penentuan masalah begitu. Jadi harusnya agak lebih ringan-ringan lah untuk siswa begitu supaya bisa lebih cepat ketemu masalahnya ini. Terus yang ada siswa yang ibu-ibu ibu tadi sempat bilang Iya, Ibu Noviana ya, iya. tadi di awal. Iya. Iya, ada siswa yang udah ibu-ibu tadi sempat saya dengar. Tapi untuk yang lainnya saya rasa sudah bagus. Dari persepsi, kemudian pembelajaran tadi dibaca dengan lengkap, kemudian garis-garis besarnya juga ada. Jadi menurut saya sudah bagus. Terima kasih. Banyak Ibu. Terima kasih Bu Mayara, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, ini Ibu Mulyana yang peserta kelima ya. Iya, Bu. Oke, dari Ibu Mulyana, saya melihat tadi tampilan dari Ibu Mulyana dari awal sampai akhir. Oke, sudah lebih baik dari teman yang sebelumnya. Alhamdulillah sudah ada peningkatan ya.
Jadi tinggal ada sedikit-sedikit hal-hal yang barangkali agak terlewati itu dikoreksi kembali ya. Ini sudah oke, Ibu Mulyana. Semoga insya Allah di PPL nanti insya Allah sudah yang terbaik. Amin. Dari hari ini. Insya Allah. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu, Bapak semua hindari untuk bertanya dan pertanyaan itu menjadikan siswa untuk menjawab core. Oh iya, Bu. Jadi tunjuk dulu siswanya atau berikan pertanyaan tapi di awal bikin perkara duluan, maksudnya sudah buat masalah duluan dengan siswa. Bahwa kalau menjawab harus acungkan tangan. Oh iya, Bu. Nanti akan ditunjuk oleh guru. Siapa yang cepat mengacungkan tangan, jadi tinggal take guru aja yang akan tiap kali akan ribut, saya bu, gitu. Oh iya, Bu. Tapi bisa kita sampaikan bahwa tidak ada suara, hanya tangan saja yang diangkat. Oh iya, Bu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, masih tetap ada membeo gitu ya, masih harus menyambung kata dan membuat siswa bisa berpikir untuk menjawab yang lain-lain. Oke, di akhir Ibu, ya di awal dulu ya, di orientasi tadi sudah disampaikan Pak Zulfa dan Bu Nur Ain. Teksnya panjang Bu, padahal baru orientasi masalah. Tadi Bu Nur Ain juga sudah bilang bahwa pendek saja supaya siswa akan lebih mudah menemukan masalah yang akan mereka pecahkan nanti pada kegiatan-kegiatan yang berikutnya. Kemudian di akhir saya sampai menghitung 3 kali loh Ibu bertanya, tadi kalian sudah belajar apa? Iya. Jadi 3 kali bertanya sampai akhirnya di pertanyaan yang ketiga siswa sudah bingung apa yang dia mau jawab. Karena sudah yang ketiga ini ibu-ibu ini yang jadi siswa lagi. Iya, Bu. Sudah tidak merespon, menjawab pun kelihatan sudah ragu-ragu karena mereka merasa bahwa di pertanyaan pertama itu ada yang keliru mereka jawab, ditanya lagi yang kedua, masih lagi, ketiga lagi sudah ditayangkan. Kalau memang itu ada tayangan di ini, jangan lu tanyakan. Oh iya. Kalau ibu sudah bertanya, jangan apapun yang sudah ibu siapkan, kalau itu sudah jalan, jangan diganti lagi gitu. Oh iya. Artinya ibu sudah mulai bertanya, kalian sudah belajar apa hari ini? Anak-anak sudah sampaikan apa yang mereka pelajari. Kalau ibu sudah bertanya terus ingat, aduh ada tayangan di PowerPoint, abaikan. Langsung pertanyaan apa yang selanjutnya yang akan dilakukan, langsung tanya jawab saja. Terus yang terakhir ini Bu, saya melihat ibu kecapean tadi. Karena ibu berceramah ria sebelum Ibu Noviana presentasi poster. Dari awal ibu bicara terus, jadi tidak ada siswanya diam gitu, cuman sekali-sekali menyambung apa yang ibu sampaikan. Gitu. Cuman menyambung, padahal kan ini maksudnya siswa yang bekerja. Untuk apa ibu tulis di RPP, siswa melakukan ini, siswa berdiskusi, siswa mempresentasikan, siswa memberikan umpan balik, baru ibu yang menjelaskan semua. Sementara murid-murid hanya atau siswa hanya menyambung apa yang ibu tanyakan. Capek tadi saya melihatnya, saya saja capek, apalagi ya. Saya kira cukup untuk Ibu Mulyana ya. Ya Bu, terima kasih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.